Intan Somadina dan Dr. Vito Damai. Kali ini kita bahas mengenai hal yang paling ditunggu-tunggu bagi setiap orang. Kalau ditanya sensi berat badannya berapa, sekarang beratnya berapa, apalagi kalau wanita ditanya beratmu berapa, aduh bisa diterkam kalau dibilang gemukan ya. Itu kata-kata yang tabu sekali itu diucapkan. Iya dong, kalau dibilang gemukan, kamu mau saya makan? Waduh ya, gitu. ngomong-ngomong Intan beratnya, beratnya berapa? Tahu dibilang kita kesananya gitu ya. Intan ini selalu kelihatan fit dan juga langsing. Apa rahasianya? Pasti ada dietnya deh nih. Iya dong, aku selalu nahan lapar. Waduh, nahan lapar. Berapa lama? 40 hari? Pingsan dong, nanti Iya, nggak iya. kuat Ya, siaran di sini. Itu sekarang bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Itu merupakan dilema. Kalau malam-malam ya, itu kalau perut udah lapar, keroncongan, saya ada dilemanya. Pusing nih, kalau misalkan nggak makan, lapar, tidur nggak bisa. Iya. Tapi kalau habis makan, nyesel. Itu dia, Iya. aku Nah. bingung. Nah. Tapi tuh aku bingung ya, kenapa aku tuh kayak laparnya tuh malah tengah malam ya? Itu dia, memang ada menu-menu yang boleh dimakan tengah malam. Apa coba? Apa aja? Air putih ya, aman ya. Nah, depan kita sudah ada menu makanan yang paling sering mungkin kita temui sehari-hari ya. Nah, kita mau tahu nih kira-kira berapa kalorinya dan ini aman nggak sih dimakan untuk menu makan siang, menu makan malam, menu makan pagi, setengah makan malam pagi. Nah, langsung saja kita undang Dokter Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Halo. Halo dok, selamat siang dok. Selamat siang. Lihat nih, Dokter Samuel Utoro badannya masih sharp dan keren banget kan? Iya, Ya nggak pasti cuman- pemirsa pengen kayak gitu juga deh. Iya. Nggak cuma badannya aja, tapi kulitnya tuh lihat loh, Iya. glowing. Dok, ini dokter kalau kayak gini pemirsa takut curiga nanti ya. Apakah benar dokter bisa nggak makan seberapa lama, berapa hari gitu ya? Atau makan tetap? Itu dia, orang salah kalau bilang namanya diet ingin melangsingkan, terus nggak makan. Yang tadi Intan bilang, tahan makan. Bukan, justru harus makan. Oh, Ingat, dan makanan harus terpilih. Terpilih yang bagaimana? Jangan yang padat kalori. Iya. Karena prinsip, kalau mau menurunkan berat badan, mengurangi makanan yang masuk. Mengurangi loh, bukan tidak makan. Ya. Tapi Dan- kan dok, kalau nggak makan, kan nggak ada kalori yang masuk, jadi kurus. Loh, salah. Jadi begini, Anda kalau ingin melangsingkan, menguruskan, ingat aja timbangan. Sebelah kiri makanan yang masuk, sebelah kanan makanan yang dibakar. Yang namanya proses pembakaran. Nah, ini timbangan, kalau Anda kelebihan berat badan, makanannya diringanin, dikurangin. Tapi ininya diberatin. Kalau Anda nggak makan, pembakarannya justru turun. Akhirnya ya sama aja kalau orang Jawa bilang bodoh wae Oh gitu. gitu. Itu kalau orang Medan bilang samjuhong ya, sama Sama juga juga bohong. bohong. Ya. Iya, jadi tetap harus makan. Dok, tapi kan aku kan ini kan makannya bener-bener aku kurangin, bisa termasuk jarang ya. Tapi Ya. olahraga aku juga banyak nih dok. Cuman kok nggak turun-turun ya dok ya? Hati-hati. Anda olahraga jangan overtraining. Kita prinsip kalau mau menurunkan berat badan harus yang sehat. Orang yang olahraga berlebihan justru itu hati-hati. Kenapa? Bisa timbul pelepasan radikal bebas berlebihan. Radikal bebas yang lepas berlebihan kalau nggak ditangkal, Anda bisa kena berbagai macam penyakit, serangan jantung, kena stroke. Jadi kita tetap makan, olahraga harus, tapi jangan berlebihan. Oh, Gitu aku pikir tuh prinsipnya. harus olahraga setiap hari yang berat-berat gitu biar cepet kurus. Salah. Karena punya konsekuensi lagi dalam program pelangsingan. Kalau Anda olahraga berlebihan, lapar. Lapar kan akhirnya apa? Makan Yang lagi. harusnya makannya setengah porsi, jadi makannya pengennya 2 porsi gitu. Nah, itu yang harus dimengerti. Oh gitu. Kalau temennya Intan ya, Jelo ya atau Julio Lopez, oh itu pemain Jennifer. sepak bola ya. Jennifer Lopez ya, itu katanya olahraga bisa sampai 3 kali 4 kali sehari, umurnya 52 tahun. Iya, itu mungkin gimana, Dok? olahraganya bukan yang berlebihan yang berat kali ya, pesalsa jadi. Olahraga itu kalau Anda lagi program pelangsingan, cukup 1 kali. Ya, tapi dipilih. Pilih yang bagaimana? Olahraga yang membakar lemak. Oh, catur misalnya gitu ya. Oke, kita akan bahas. Nah, kita akan bahas mengenai diet yang nggak pernah sukses. Apa solusinya? Jangan kemana-mana, tetap dalam Hidup Hidup Sehat. sehat.
Iya. tapi memang semakin meningkat. Karena dari riset Kesehatan Dasar Indonesia mengatakan bahwa di Indonesia penduduknya itu lebih dari 1/5 bahkan 1/4 di beberapa daerah mengalami kegemukan, obesitas sentral. Kalau Wow. kita lihat lingkar pinggangnya, lingkar pinggang orang kegemukan itu kalau perempuan di atas 80, laki-laki di atas 90 cm. Orang Indonesia. Oh. Dan memang ternyata banyak sekali orang yang menderita kegemukan, bahkan melebihi orang yang kurus kering. Yang kurus kering ternyata cuma 11% di Indonesia itu. Cuma 11%? Iya, dan ternyata berarti orang lebih banyak yang Obes. lebih Obes. obesitas ya, dan ini Karena menjadi sumber Indonesia- berbagai penyakit. Iya, Dan iya, satu iya. saya Iya. tambahkan, Iya. sekarang insiden penderita obes pada anak meningkat pesat. Oh, dari anak-anak aja udah obes. Dari dokter, anak ya? udah obes. Iya. Nah ini nanti akan mempersulit penanganan orang-orang obes pada saat dia dewasa. Kalau dari anak dia gemuk terus, itu akan lebih sulit Anak-anak dibanding juga yang gemuk setelah dewasa. Iya, itu bahaya. Nah, ini juga pasti pemirsa di rumah atau masyarakat di rumah pasti banyak banget ya yang mau mengajukan pertanyaan langsung ke Dokter Sam. Boleh langsung aja telepon di bawah ini, ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Nanti pokoknya Dokter Sam akan menjawab keluh kesah kalian. Ini sesi curhat boleh ya, Dok ya? Boleh Iya. silakan. Ini jangan sampai nangis-nangis ya nanti ya, ya bawa emosi. Oke, langsung sambil menunggu kita fakta atau mitos yang pertama ini ya. Iya. Diet tidak boleh makan daging. Ini fakta atau mitos? Fakta, terutama daging yang berlemak. Jadi daging itu ada garis-garis putihnya kan. Nah itu lemaknya tinggi. Jadi prinsip yang namanya diet ingin menurunkan berat badan, jumlah kalori. Jadi ada satuan, makanan itu satuannya kalori. Kalau tinggi badan kan meter. Nah ini kalori. Jumlah kalorinya harus kita kurangi dari kebiasaan dia makan. Nah, dok, sini saya merasakan banyak pemirsa di rumah merasakan kesedihan yang mendalam ya kalau dibilang daging ternyata tidak boleh dimakan ketika diet. Nah, ada pengecualian nggak, dok? Ini saya pasti yakin mereka pasti bertanya itu. Pengecualiannya buat siapa? Kita pilih daging yang benar-benar lean. Tidak ada lemak sama sekali. Itu satu. Kedua, buat orang-orang tertentu yang menderita anemia, kekurangan sel darah merah, ya seminggu 2 kali boleh kita berikan. Tapi porsi makanan lain tetap harus kita atur. Kalau saya memberikan diet ke pasien, itu saya kasih sekitar 1000 sampai 1200 kalori. Kenapa? Karena dari penelitian, pemberian kalori yang hanya 1000 sampai 1200 itu yang paling aman. Oh. Jadi cukup untuk hidup sehari-hari, nggak Iya. bikin pusing kepala, nggak bikin Iya. lemas, nggak bikin bete, Iya. tapi juga nggak bikin gemuk. Karena kalau gemuk juga jadi pusing kepala juga. Iya. Pokoknya gemuk pusing salah, nggak makan juga salah, Iya, bingung. tapi makanya harus benar. Nah, ini Iya. caranya nih, makanya saksikan terus ya. Iya. Nah. Dok ini juga nih ada nih menu-menu diet yang sempat populer. Salah Ya. satunya adalah diet mayo. Ini katanya terkait dengan fakta dan mitos bahwa tidak boleh mengkonsumsi makanan yang ditambah garam pada saat diet. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini mitos. Mitos. Jadi boleh sebenarnya. Saya juga heran kenapa diet mayo yang masuk ke Indonesia menjadi tanpa garam. Oh, seharusnya, Dok? Padahal yang di negaranya boleh. Karena garam itu penting buat apa? Buat semua fungsi organ kita. Otot, otak itu butuh garam. Kemudian garam juga akan mengikat air. Ini orang suka makan tanpa garam. Oh, saya lebih cepat kurus. Iya, jelas. Lebih cepat turun berat badan. Tapi turunnya apa dulu? Kita kan mau nurunin lemak. Iya. Ya, kalau nggak ada garam, yang keluar apa? Air. Oh. Karena tugasnya si garam, salah satu komponen kimianya itu natrium istilah. Itu mengikat air. Ya. Kalau nggak ada, ya airnya keluar. Ya Oke. turunnya cepat. Oh, baik nih tuh ada ini yang, udah ada- Bang Intan boleh jawab nih. Oke, ini udah ada yang nelpon Iya. nih ya langsung. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Ibu dengan siapa? Dari Kediri, dengan Ibu Yohana di Kediri. Oh, di Kediri. Bu Yohana di Kediri. Baik, Bu, Silakan. silakan. Curhatannya apa, Terus, Bu? Saya mau tanya, kalau pagi sarapan tuh kadang saya kan malas makan nasi. Saya makannya bubur kacang hijau, tapi Iya. habis makan itu kok perut rasanya nggak enak ya, lambung itu loh. Oh, iya, iya. Gitu, kenapa boleh nggak? Maksudnya nggak makan nasi, tapi pokoknya gizi, maksud saya gitu. Oke, Ya. berat badan Apa? berapa, Ibu? 58, Usia berapa, Bu? usia? istri 155, usia 67. Oh, ya, baik.
Iya. Masih Baik. muda, suaranya masih fit Iya. ya. Masih fit, masih segar. Ibu, mudah-mudahan sehat terus ya. Terima kasih ya Ibu. Nanti kita akan jawab Bu Yohana dari Kediri. Terima kasih partisipasinya. Pasti banyak juga yang pengen dengar jawabannya nih. Gimana Ya, nih ya. dok? Jadi Bu Yohana, Anda masih bekerja atau tidak? Maksudnya gini, kalau orang kerja perlu mikir, Ya. ya, otak bekerja untuk mikir perlu karbohidrat. Kalau kacang hijau itu golongannya protein nabati. Jadi kadar si karbohidratnya itu bisa dihirap. Nah, yang cukup tinggi karbohidrat adalah nasi. Kita jangan terlalu takut dengan nasi. Ya, jadi apalagi Anda pekerja atau seperti Intan sering ngomong gini, ini kan otak butuh energi. Iya. Harus tetap makan nasi, tapi dipilih nasinya. Iya. Dipilih yang apa? Bukan nasi putih. Dipilihlah nasi-nasi yang tinggi serat. Sekarang banyak nasi untuk orang diabetes itu tinggi serat. Iya. Nasi merah seperti ini, Iya, ini iya. tinggi serat. Iya. Nasi yang hitam itu tinggi serat. Porsinya kita kurangin. Jadi menjawab pertanyaan Bu Yohana, jangan Anda hanya makan kacang hijau. Kenapa? Karena urusannya bikin bubur kacang hijau, ujung-ujungnya dikasih gula, ujung-ujungnya dikasih santan. Ya, apalagi makan pakai roti tawar. Waduh. Nah, akhirnya karbohidratnya justru yang sederhana, Iya. yang simplek, yang mudah diserap. Itu yang keliru. Menarik sekali. Apalagi tadi kata Bu Yohana katanya dia perutnya rasa nggak enak ya Nah, karena itu. kalau nggak enak itu mungkin Anda sudah terbiasa makan nasi, Iya. terus Anda sekarang memangkas makan nasinya, akhirnya perutnya terasa Campur tidak santan kan enak. juga. Nah, iya. Santan juga ya. Sekarang memang nasi banyak, nasi hitam, nasi merah, nasi ayam geprek, nasi ayam, nasi kebuli. Itu enak semua itu ya. Enak semua. Ada juga shirataki ya dok yang lagi Iya, booming sekarang. itu boleh shirataki. Kenapa? Karena shirataki itu nasi yang sangat rendah kalori. Nah ini juga dong nih, ada fakta mitos nih dok Ya. yang beredar di masyarakat. Mengurangi porsi gula dan garam, minyak juga serta lemak adalah salah satu kunci kesuksesan diet sehat. Ini fakta atau mitos? Anda memasukkan garam. Garam tadi bilang dikurangi. Saya nggak setuju kalau garam dikurangi. Oh, Kenapa? jadi? Karena makanan rasa enaknya itu dari ada garam. Ke satu. Kedua, garam itu akan mempertahankan air untuk tidak keluar. Artinya, kita metabolisme sel, pembakaran di dalam sel, kita kan mau bakar lemak. Itu butuh juga H2O, butuh air. Jadi kalau nggak ada garamnya, airnya kemana? Kebuang semua. Oh. Nah, kalau karbohidrat, gula, lemak, itu fakta. Kalau mau menurunkan berat badan, kita harus mengurangi yang kalorinya tinggi pertama. Kedua, yang bahan makanan itu mudah diserap. Artinya, kalau Anda makan nasi, Anda harus makan nasi yang tinggi serat. Supaya apa? Penyerapannya lebih perlahan-lahan. Tapi jumlah kalori harus kita kurangi. Oh, baik dokter. Ada lagi nih. Banyak yang tanya pasti ya. Coba nih merasa diet nggak sukses mungkin. Coba. Ya halo, halo. Ya. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Merdu sekali Selamat suaranya. siang. Dengan siapa ini? Saya Ima Sinaga dari Batam. Oh, oke. Irma Sinaga dari Batam. Apa yang ingin dicurhatkan? Iya, ini dok, saya mau nanyakan. Ya, silakan. Saya kan usianya sudah 38 tahun. Iya. Nah, saya itu setiap hari jogging Senin sampai Sabtu. Nah, Iya. saya itu joggingnya wajib saya targetkan 30 menit nonstop. Ya. Setelah itu selesai jogging itu ya biasalah saya ngencangkan lengan, bokong apa ya minimal saya 1 jam itu Senin sampai Sabtu. Nah, apakah itu berlebihan banget ya dokter olahraga saya sementara saya sudah usia 38 tahun. Berat Nah, badan setelah Ibu saya Anda olahraga, berapa? saya setiap hari konsumsi buah naga. Saya Ya. nggak sarapan nasi, siang baru nasi. Oke. Berat badan saya kemungkinan sekarang 52 dokter. Tinggi badan? Tinggi badan saya 148 cm. Ya, baik. Terima kasih Bu Irma ya. Bu Irma. Oke. Jadi Olahraga, gini, ya. ada cara gampang untuk melihat berat badan kita sehat atau tidak. Kalau Anda mau sehat, berat badan ideal sehat, tinggi badan dikurang 100, itu ideal sehat. Tapi mau ideal penampilan, karena kita orang Asia,
orang Indonesia dari berat badan ideal, kalau untuk penampilan harus dikurangi lagi sekitar 10%. Oh. Jadi kalau tinggi Anda 148, yang ideal sehat 48 kilo. Habis itu kalau mau cari penampilan, kurangin lagi sekitar 4 kilo atau 5 kilo. Jadi berat di kisaran 43-44. Itu ideal sehat, ideal penampilan. Tapi pengaturan makannya harus yang sehat juga. Nah, kembali ke pertanyaan Ina tadi. Bagaimana dengan olahraga jogging yang 30 menit? Habis olahraga jogging, dia latihan beban. Itu terbalik. Kalau Anda sudah banyak lemaknya terbuang, latihan beban dulu, baru Anda kardio. Kardionya sebenarnya yang paling bagus buat bakar lemak apa? Jalan cepat. Oh. Ya, jogging masih boleh lah. Nah, kenapa saya sarankan latihan beban dulu? Karena pada saat Anda ngangkat-ngangkat beban, itu kadar gula darah yang dipakai buat energi ngangkat beban. Akibatnya kadar gula darah udah menurun. Pada waktu Anda jalan, dia ngambil energi kan? Ngambilnya dari mana? Mau ngambil dari gula, udah berkurang. Jadi ngambil dari mana? Dari lemak. Apalagi kalau Anda jalan cepat ya, kuat 1 jam, itu bagus sekali. Jadi pembakaran lemaknya akan semakin tinggi. Anda sudah latihan beban, toning ototnya akan bagus. Tapi itu buat orang yang kelebihan lemaknya tidak terlalu berlebihan. Seperti Ina. Tadi beratnya kan 52, tinggi 148. Hanya tinggal buat cari berat badan ideal, dia tinggal ngurangin 4 kilo. Oke. Tapi itu setiap hari nggak apa-apa ya dok ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Olahraga itu tidak boleh tiap hari, harus ada istirahatnya. Jadi maksimal berapa kali ini dok Jadi dalam seminggu? kalau Anda sehat-sehat saja, seminggu 5 kali. Oh. Ada 2 hari istirahat, tapi istirahatnya jangan Sabtu Minggu. Sabtu, Rabu, Minggu, Kamis, gitu. Diseling. Diselang-seling. Iya. Kayaknya kalau lihat dari wajahnya Intan, dia sudah siap mempraktekkan ini ya setelah ini. Sangat siap. Dan bagus sekali ya, tadi ingat lagi bahwa tadi menjawab pertanyaan dari pemirsa di rumah, dan kita setiap episode kita bisa mempersiapkan pertanyaan juga, supaya Anda duduk di depan TV, Anda bisa konsultasikan, Anda bisa curhat juga ya. Makasih Dr. Sam. Makasih Ini, dokter. saya yakin hari ini sangat bermanfaat sekali, dan kita masih belum kehabisan, masih ada lagi informasi yang akan kita berikan. Kali ini coba, lagi banyak duduk depan TV, Intan mungkin seperti Intan yang sering bawa Ransel kalau pergi naik gunung, Iya. ada rasa apa tuh? Di Keril, Iya. itu isinya baju, Oh iya. make up. Oh jadi nyeri leher Tapi ya apa? Bu, make up dibawa ke Make up gunung. bisa berat apa ya, Intan? Make upnya mah dikit dong. Iya. Lalu Gitu. pekerja kantoran juga mungkin ada nyeri-nyeri di pegel. pundak, Iya. leher. Nah ini kita akan bahas mengenai itu saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat.